dulu tuh dia dipegang sama manajemen aku, sempat terus pisah, dan dia sekarang lebih berkembang ya, dan lebih lucu pastinya. Good. Dan I think Fajar tuh orang yang smart, yang tahu cara bertahan di entertain saat ini. Kayu sebagai orang yang kenal dari bersama Riana, gimana tanggapannya Kak? Nggak kenal-kenal banget sih ya, tapi ya pertama assalamualaikum dulu, kedua aku baru keluar dari rumah sakit, jadi suaranya nggak bisa terlalu kencang kan masih dijahit ya. Terus ketiga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun dulu, karena ini kan beritanya bukan berita bagus dong ya, karena udah jadi dua tersangka, berarti tinggal yang mana duluan gitu kali ya. Nah sih ya, kalau menurut aku apa yang diperbuat ya harus dipertanggungjawabkan. Makin terpancar. Masa? Insya Allah. Polda Jabar, Jakarta Barat atau Jawa Barat? Oh, yang kemarin aku jadi saksi itu. Oh, jadi ya pertama-tama aku kan baru pulang dari rumah sakit ya, jadi sebenarnya tidak pengen banget involved untuk masalah ini, dan waktu datangnya juga jadi saksi diem-diem, nggak ngomong-ngomong ke media, nggak berisik gitu. Kalau cari pansus kan pasti aku berisik-berisik ya, tapi kan nggak pengen gitu, kayak ya udahlah selesain aja gitu. Nah terus kalau memang dia sudah jadi tersangka, berarti kan sudah ada bukti bahwa itu yang diperjualbelikan, bahwasannya memang video itu dibuat dengan sadar gitu, bener gak sih? Dan dia menyebarkan gitu kan, itu ITE kalau nggak salah ya, cyber crime kalau nggak salah. Tapi ini pertama kali Kayu mendengar bahwa LM sudah tersangka. Apa sebelumnya udah tahu? Enggak, baru pertama ini taunya dari Mas Tarpro ini. Aku Mas Tarpro gitu, aku kan tadinya tuh nggak mau tahu berita apa-apa dulu, karena kan lagi apa ya, lagi masa penyembuhan kali ya, Nah Kayu kemarin nggak mikirin. jadi saksi ya, datang ke sana ya. Mereka yang datang, Oh mereka yang datang. mereka datang ke Senayan City ya, Oh di situ Kayu di BAP. diperiksa sebagai saksi, nggak di BAP dong. Aku kan bukan tersangka atau calon tersangka atau terlapor, bukan, aku saksi dimintai keterangan. Apa saja pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak kepolisian saat itu? Mereka cuma pengen tahu apa benar yang waktu Mbak Lisa gembar-gemborkan pada saat di TV One itu, yang membawa-bawa nama AA katanya saya, dibawa lagi nama saya. Bisa sih Mbak Lisa jangan bawa-bawa nama saya melulu, capek tahu bolak-balik begituan, katanya nggak kenal, bingung deh. Merasa dirugikan gak sih Kak? Nama Kak Ayu selalu terbawa-bawa, disebut-sebut sama Alisa Mariana. Iya, karena aku udah bantu cukup
aku rasa aku udah amat sangat cukup membantu beliau di 4 tahun yang lalu dengan mengantarkan uang, dengan mengantarkan USG, dengan beliau pengen makan sushi aku beliin, dengan menjembatani dia dengan ajudannya Bapak RK, kan kayak gitu semuanya. Ya menurut aku nggak ada lah ya, mungkin perempuan lain kayak aku pengen begitu-begitu ya gitu. Dan kalau banyak yang bilang pansos, ya udah ke Bareskrim aja sana, coba kalian para netizen yang budiman, masya Allah loh, 12 jam loh diperiksanya loh, nggak main-main. Dan tidak, kita disumpah, ada tanda tangan saksi, disumpah jikalau kita memberikan keterangan palsu kita bisa dituntut. Itu namanya kesaksian palsu. Nah, Kayu, pendapat Kayu gimana, ini kan si Lisa Mariana sudah menjadi tersangka di 2 tempat nih di Jakarta. Yang mana duluan gitu? Gimana? Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, kasihan sih. Tapi kan aku bilang tabur tua ya, apa yang dia buat ya harus dia tanggung jawab kan. Mungkin dia pikir jadi tersangka tuh sepele kali, kan belum ditahan gitu, jadi menyepelekan hukum gitu yang aku lihat segitu ya. Padahal dia nggak tahu aja ada panggilan pertama, kedua, ketiga. Kalau udah ketiga apa mbak gitu. Tapi ada komunikasi nggak sama LM? Enggak sih, aku nggak mau ya. Kayaknya dulu saya membantu, lalu waktu saya di Bangkok dia sempat minta bantuan saya untuk minta dijembatani ke Bapak RK waktu itu sebelum ini rame. Saya nggak mau juga, nggak mau. Saya bilang sendiri aja sampai akhirnya mungkin rame. Tapi kan nama Kayu dengan inisial AA ini kan sudah dikenal banget sama masyarakat. Mungkin dibawa-bawa terus sama LM, nggak coba menghubungi LM-nya langsung gitu. Kenapa sih bawa-bawa nama? Enggak lah, justru orang-orang katanya ngapain sih mbak ikut-ikut urusan BLM terus gitu, terbalik. Jadi aku bingung sebenarnya yang diikutin siapa sih. Aku yang bingung loh mas, serius. Jadi aku kayak ngerasa di sini kayak kok gue pengen berubah jadi lebih baik susah banget ya. Itu sih. Ngerasa cobaan juga ya. Maksudnya lagi Ya mungkin cobaan sih, ya cobaan. Terus lagi sakit, ya anggap aja penggugur dosa lah. Mau diomongin kanan kiri juga makannya juga nggak dari kalian. Tuh aku nggak juga buka-buka endorse, terus habis itu uangnya ditilep. Gimana? Tapi ada keresahan apa nih dengan kasusnya Lisa Mariana, Pak RK, nama Kayu tetap terbawa, tetap terseret di setiap perkembangan kasusnya LM. Tetap Ayu Aulia lagi yang dibawa. Mungkin keresahan seperti apa Kak yang mau diungkapin? Keresahannya aku pengen buka-bukaan aja di pengadilan deh. Jadi saya mohon pengadilan Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan nanti, atau Jakarta manapun, saya ini kan sempat menjadi saksi kunci di Bareskrim. Mohon saya diikut andilkan dalam ini semua karena saya mau membuktikan bahwa saya tidak pernah memperkenalkan gitu yang seperti digembar-gemborkan oleh Mbak LM. Dan tolong Mbak LM besok-besok bawa bukti ya di pengadilan, karena di pengadilan nggak bisa ngomong doang loh. Artinya udah gak sabar banget ingin datang diundang untuk menjadi saksi di persidangan gitu ya? Pengen. Emang dinyiapin bukti apa aja? Buktinya udah di Bareskrim semua ya. Bukti tentang USG, bukti tentang rumah sakitnya di mana, yang which is dokter-dokter dan suster-susternya juga sudah diperiksa pasti. Terus yang katanya prematur ternyata tidak. Berarti udah siap ya, tinggal kedatangan ke Dan surat pernyataan yang katanya beliau tidak tahu dipaksa. Padahal kan kamu sendiri yang nulis, coba nanti tulisannya samain. Kayu mungkin ada yang mau disampaikan nggak sih ke LM sendiri di statusnya dia sekarang yang sudah menjadi tersangka di Polda Bandung?
semangat menjalani hidung barunya yang baru kemarin operasi. Semoga dengan hidung baru menjadi tersangka baru. Buat kamu jerah, jangan mempermainkan hukum. Karena apa? Karena kita ini adalah negara hukum. Apa yang kita buat akan kita tuai. Itu aja sih. Tapi menyangka nggak si Ellen ini akan menjadi tersangka di beberapa tempat gitu kan? Oh iya pasti. Udah pasti yakin Yakin. dari sebelumnya. Kayaknya bakal ada satu lagi ntar jadi tersangka. Kan dia bukan ada kasus penipuan juga tuh. Ya, Iya. penipuan itu ya. Iya. Ya, berarti Kayu juga yakin itu juga. Yakin itu kan sepupuku juga dipinjam uangnya 40 juta di Amerika. Sepupuku di Amerika namanya Kak Novi. Dia sok-sok belaga ngebaik-baikin sepupuku. Hey, kamu punya sepupu yang ada di luar negeri nggak punya uang ya? Kasian deh. Pakai pinjam uang orang. Oh, itu Balikin dong. hutang tuh banyak gitu. Iya. Dan itu juga diduga ada penipuan tas apa ya? Ya tas, endorse, terus handphone, apa ya banyak lah ya. Sebenarnya gini sih, sebenarnya aku juga bukan manusia sempurna. Aku pernah kok melakukan hal ceroboh yang sama tentang baju waktu itu kalau nggak salah. Tapi nggak aku apa-apain. Beritanya aja kan digoreng-goreng kan gitu kan. Jadinya kemana-mana gitu, di framing seolah-olah aku nih seperti bagaimana gitu. Padahal mana buktinya kan gitu. Iya sudah dikembalikan, sudah ini itu gitu, hanya karena keterlambatan saja. Sebenarnya Mbak Alam ini juga bisa menyelesaikan sih menurutku kalau masalah yang ini ya. Enak tahu jadi selebgram endorse dapat uang, kenapa nggak dikerjain, kenapa mesti di refund? Menurutku loh ini dari sisi pandang sesama selebgram sebelumnya yang aku juga terima endorse sebelumnya. Sekarang enggak, dulu deh capek aku soalnya mau fokus sama bisnis aku aja. Tapi yakin nggak sih Kayu kalau si Ellen ini nantinya bakal ditahan? Kan sekarang belum nih dan Aku nggak bisa ngomong yakin apa enggak karena hukum bukan ada di tangan aku. Itu tergantung bapak-bapak institusi kepolisian, bapak Kapolri, Kapolres, Kapolda, Bareskrim, Mabes Polri yang terhormat. Ya amat sangat meresahkan sih ya kalau memang tidak ditahan, berarti tebang pilih sih menurut aku itu ya. sekarang update dong kondisi kesehatannya Kayu sekarang pasca operasi. Nah gitu dong, jangan nanyain orang mulu, nanyain aku. Terus aku yang nggak ditanya-tanya orang mulu. Kita ganti temanya. Oh iya bener. Temanya sekarang tentang Kayu, update kesehatannya sekarang pasca operasi seperti apa? Kemarin sakit apa? Oh kemarin tuh aku tumor. Jadi aku punya rahim. Itu saluran rahim sudah diambil. Saluran rahim. Iya. Itu tumornya tuh jinak. Nah berkala. Ini sudah kelima kali. Tumor yang kelima yang diambil. Maaf itu miom bukan? Miom itu beda. Miom itu daging lebih. Yang itu kayak gak bahaya deh. Itu bisa barengan sama lahiran juga bisa. Ada miomnya gitu kan. Atau kista. Itu juga kayaknya gak bahaya. Ini udah kelima kali Udah. berarti nimbul terus kan? Nimbul terus. Jadi udah diambil dia timbul kembali. Diambil timbul kembali. Jadi emang benar harus hidup sehat. Nah akhirnya sampai capek. Ini udah nyebar kemarin. Udah diambil aja lah semuanya. Faktornya pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, kalau yang merasa mungkin kalau anak zaman sekarang living together ya, living together, jangan merasa bangga karena cek dulu deh. Karena menurut aku nggak apa-apa kok edukasi tentang masa muda yang penting sih menurut aku. Sedari dini gitu, jangan sampai pas kamu udah terlambat kamu bakal nyesel gitu. Sekarang ada yang dirubah pola hidupnya setelah Oh iya, apa aja yang pantangannya?
Nggak minum alkohol pasti. Yang lainnya Eh, diper olahraga sudah tidak boleh terlalu capek. Ini pasca operasi aku 7 minggu 7 minggu nggak boleh olahraga belum olahraga. sama sekali. Naik turun tangga aja nggak boleh kecapean deh pokoknya. Loh, tapi kan lagi seneng boxing nih. Nah itu dia, Gimana? nggak boleh 2 bulan. Nggak apa-apa abis 2 bulan ya, kalau misalnya Mbak LM belum ditahan boxing aja kita Mbak yuk. Tapi kenapa sih hobinya boxing kan? Ini kan perempuan jarang sekali ya yang hobi Eh. boxing. Mungkin kenapa sih? Jarang ya, suka soalnya lebih memacu adrenalin pertama, kedua lebih berkeringat, ketiga tanya Jule. Itu kan Jangan tanya aku, iya, coba kan bukannya pemboxing tuh Sapri ya, iya Safri satu ini ya barengan waktu dulu HSS ya. latihannya. Itu Iya. bagaimana tuh bisa bisa barengan sama cowok juga? Apakah nggak takut latihan? Ah, aku bareng-bareng semuanya, semua respect each other sih. Aku sama Teh Dinar bareng juga. Tapi kedekatannya gimana? Kayu sama Safri sama Jule? Enggak tahu aku, baru tahu aku malah dari berita. Baru tahu apa? Oh, kalau Iya, apa baru tahu? baru tahu. Maksudnya ternyata aku jadi malu gitu, kayak aku berubah kok. Ini orang yang dari dulu Masya Allah ternyata lebih Masya Allah juga gitu. Ternyata aku mendingan yang kayak aku ya gitu, belak-belakan segala macem. Tapi ya apa adanya. Ya kalau aku bilang aku pendosa ya emang pendosa, gimana dong. Tapi kenal dekat sama Safri juga dengan sama Jule juga. Enggak sih, kenal deket enggak, tapi ya tahu. Kalau Julie nggak tahu, kenal, nggak Sama kenal. Safrinya berarti kenal. Ya tahu, Tahu karena sama boxing. Boxing itu circle-nya sempit, oke. Itu aja lah. itu aja. Berarti udah lama dong kenal sama Safri di boxing. Enggak terlalu lama ya, aku kan baru di boxing, baru pas lawan Teh Dinar ya. Tapi pernah cerita apa sih Safri? Enggak lah, orang enggak ada, enggak ada lah. Nggak pernah cerita. Orang aku nggak kenal personal yang ngobrol gini. Aku tuh orangnya lebih ke oh ya gitu, ya udah bye. Tapi selama latihan boxing masa nggak ada ceritanya gue? Enggak. Oh sekarang kan belum boxing lagi. Oh iya. Kalau boxing lagi kayak juga emang Safri punya kekuatan untuk menanggapi itu. Aku rasa ya paling ya gimana bro, ya kan pasti menyalahkan yang sana lah. Ya itu kan biasa gak sih? Kayak gitu kalau yang semua orang merasa benar di pada sisinya gitu. Kalau aku sih kalau salah ya salah aja gitu. Tapi menurut Kayu si Safri salah nggak? Salah lah, udah tau bini orang bego loh. Gila ya, nggak mungkin lah. Salah lah, aku kalau bilang salah mah salah, aku mah ceplos-ceplos aja. Mohon maaf nih Pri. Ya lo keterlaluan sih bro. Anaknya 3 buy one get 3. Kayak beli sabun. Tapi emang mungkin karakternya Safri seperti apa? Tipe Nggak tahu aku, seperti apa? nggak tahu. Pengenalan Kayu. Nggak tahu. Kayaknya kalau anak-anak boxing tuh lebih banyak diem. Kalau latihan ya latihan aja. Wah gitu udah. Banyak ngomong yang penting sikap gitu ya. Paling kalau lagi istirahat cuma kayak apa kabar lo, udah gitu-gitu doang udah. Ada yang mau sampein ke Safri dan Jule? Goblok kalian, astagfirullahaladzim, kenapa bisa begitu? Jangan ya, jadi contoh ya adik-adik ya di rumah ya. Mendingan gini, satu influencer itu kalau baiknya boleh diambil, buruknya jangan. Tapi kayak banyak buruknya kalau begini, jadi nggak respect aku. Aku jadinya malu sama kerudung aku loh, beneran. Karena banyak yang sekarang kayak ngetek
mendingan baju kebuka, tapi ternyata kelakuannya gak juga mbak. Elo, di Islam itu diharuskan tertutup. Makanya aku menutup hati dulu baru menutup ini gitu. Jadi kalau misalnya sekarang masih kadang-kadang mengambil job yang tidak tertutup karena memang aku masih ada kontrak sampai akhir tahun. Kan aku memutuskan hijrahnya juga baru. Sekarang sudah nih kontrak yang Kontrak-kontraknya masih ada beberapa tapi tidak aku posting. nah ini satu lagi juga hari ini baru saja si Daikon gugat cerai akhirnya menggugat cerai. Pinter. Bagus apa? Cinca-cinca. Cinca-cinca. Ya, support dong. Ya, kayak gitu ya harus dikasih efek jerah lah. Itu suaminya Mbak LM aja yang goblok. Kemarin katanya cerai, terus tiba-tiba mau lagi. Emang dasar. Emang hubungan pernikahan ini dibuat main-main sekarang ini ya. Aku mau nikah aja susah ya. Nggak ada yang mau nih. Sekarang banyak banget yang kawin cerai gimana tanggapan? 2025 ini loh. 25 akhir nih Iya. Kayak butterfly era butterfly. namanya. Emang nggak tahu? Tahu Tahu kan? tapi belum Butterfly era tuh kayak terlepas dari ketoksikan hubungan yang masa lalu kayak gitu. kayak gitu ya. Tapi menurutku sih kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan lah. Coba komunikasi yang baik sama pasangan gitu. Kak, satu lagi Kak, minta tanggapannya soal Fajar Sad Boy ini, lucu-lucuan aja. Apa tuh? Kemarin dia naik motor malam-malam, dia ditilang polisi yang lagi razia Pak Ambarita itu loh. Nggak tahu. Polisi yang kalau lagi razia tapi ada kamera sambil syuting gitu. Nah Fajar Sad Boy dia naik motor nggak pakai helm sendirian, Oke. ditilang polisi tapi malah diledekin sama polisinya. Ledekinnya apa? Kata-kata Fajar gitu. Tapi Oh. Fajarnya mukanya nangis gitu, namanya dia kan sad boy kan. Mukanya nangis, sedih gitu. Terus pas ada Sedih sendirian juga kali ya. terus pas ada Pak Ambarita akhirnya Pak Ambarita akhirnya pelukan sama Pak Ambarita gitu. Nah Kak Ayu itu gimana nih? Fajar Sad Boy naik motor sendirian ditilang. Lucu sih kayaknya kalau ngebayanginnya. Aku kan pernah ketemu Fajar Sad Boy juga kan waktu satu dulu tuh dia dipegang sama manajemen aku sempat terus pisah. Dan dia sekarang lebih berkembang ya. Dan lebih lucu pastinya. Lucu ya, dia Good. Dan I think Fajar tuh orang yang smart yang tahu cara bertahan di entertain saat ini. Menurutku ya. Kayak gitu. Jadi kalau ngebayangin Fajar sendirian ditilang naik motor ya kocak sih pasti, itu lucu sih. Fajar lain kali jangan sendirian, berdua gitu. Mukanya gimana? Tambah sedih gak? Tambah sedih kali ya? Atau dua-duanya sedih ntar yang belakang juga gitu. Lucu sih. Oke, pokoknya sukses buat Fajar, buat Sapri dan Jule. Maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi aku jujur dari hati lo itu. Buat Daihat, goodbye. Buat iya. Sama-sama. Kemudian